MVP game pertama. Tendangan Sinino berhasil dengan 9 kill, 0 death dan bahkan sangat jarang Purify tertrigger. Profesor dan juga Bapak Lim. Fun fact sedikit ya. Nino ini emang hobi juga untuk membawa atau menggiring bola ketika dia sedang bermain bola. Iya, dia juga sering golin. Dia sering golin. Makanya Dia lumayan jadi top score soalnya. Makanya striker kan dia. Iya dia Gitu, striker, makanya saya sebagai sayap kanan emang kesulitan untuk mengejar dia dan emang terbukti kalau misalkan kita melihat bagaimana Nino dengan performnya untuk kali ini critical marksman damager kayaknya bisa menjadi salah satu sorotan penting untuk di patch terbaru. Lim Kocul, kita sudah melihat banyaknya item attack speed dikurangi. Tapi kali ini Eman masih berfokus sama Kari. Apakah memang kita sudah ada sedikit transisi dari yang sebelumnya Cloud Power, Kari Power, tapi kali ini sepertinya akan tergeser pelan-pelan dengan marksman critical damage salah satunya adalah Bruno. Ketika kita melihat di highlight, free hit yang dijalankan oleh teman-teman dari Alter Ego, itu lagi dan lagi berdasarkan zoning by zoning. Yang pertama, Sirpai melakukan zoning. Yang kedua, ada Tas. Yang ketiga, ada Rasi. Lapisannya terlalu banyak. Sehingga ketika kita berbicara lini depan, sampai dengan lini belakangnya aja, menyentuh Krait aja, itu kayaknya bakal jadi PR bagi teman-teman dari Bigetron Alpha ketika permainan front to back-nya tidak dijalankan oleh Eman dan juga teman-teman dari Bigetron. Permainan cover yang cukup pasif, tapi damage dari Nino terlalu masif. Sehingga permainan dari Bigetron seolah tidak berperan dan tidak proaktif. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu penghambat untuk di pertandingan kali ini ketika kita melihat ternyata Minion Fury yang dilakukan oleh Ki lebih banyak untuk menjadi cover dibandingkan sebagai inisiator. Gue entah kenapa ngeliat jarang banget ya yang bener-bener Minion Fury itu yang pas gitu loh, Be. Entah pas counter ke atau initiate yang dapat banyak gitu loh. Ya, dan ini satu momen yang menurutku sangat-sangat ternyata menjadi salah satu penentu juga untuk teamfight besar. Dan ketika Ki ditumbangkan pasca dia mendapatkan serangan dengan menggunakan Last Insanity, ternyata teman-teman dari Bigetron Alpha memilih untuk disengage dan tidak ada yang menduga kalau ternyata Sorizo yang harus tumbang terlebih dahulu tanpa adanya Immortality. Karena memang Eternal Guard sudah sangat on point sekali dan Final Slash-nya dihindari oleh Nino dengan dash ability dari tackle yang dia gunakan. Tindakan preventif yang luar biasa agar dia tidak terkena serangan Final Slash dari Sorizo. Sudah terbaca sepertinya, Lim, gerakan dari Sorizo-nya. Entah kenapa ya, kayak sistem counter initiate ini bisa berjalan loh untuk Bigetron. Kayak dimulai dari Detona's Welcome, dipakai Minion Fury juga, tapi satu pun gak ada yang berjalan. Nah itu juga masalahnya mungkin, Lim. Kita tidak melihat Sorizo yang melakukan inisiasi. Dari tadi inisiasinya ada di Ki. Dan menurutku Ki ini hero momentum. Bukan hero pembuka, bukan hero pemicu juga. Makanya aku sempat tadi bilang, dia ini hero cover seharusnya, tapi jadi hero inisiator. Sehingga ketika Bigetron Alpha mengeluarkan satu ultimate saja seperti Minion Fury, otomatis Alter Ego akan langsung merespon dengan cepat karena tidak ada lagi stopper untuk menghentikan dominasi dan tabrakan maut dari Alter Ego. Sementara sebaliknya, ketika teman-teman dari Alter Ego melakukan setup, let's say itu adalah Last Insanity, masih ada Rasi dengan Don't Run Wolf King dan juga I'm Offended. Walaupun sekalinya nanti ada I'm Offended, Rasi masih memiliki Don't Run Wolf King yang ternyata cooldownnya kalau kita hitung-hitung paling-paling cuma ada di sekitaran 5 sampai dengan 7 detik saja. Iya, bisa di-spam terus-terusan ya. Namun tadi ada yang menarik item sedikit nih, Be. Dari Minotaur ya. Gue ngeliat di PH sekarang untuk Flash of the Oasis itu bahkan hampir jadi item terakhir, Be. Iya, jadi item terakhir. Untuk Mino ya, ini Iya. kasusnya Mino loh. Yang lain beda nih. Tapi tadi item ketiga, Be. Kecepatan gak sih? Masih menjadi template sepertinya. Rata-rata pengguna Minotaur pasti Flask of the Assist-nya itu ada di item yang ketiga. Dan kalau kita bedakan dengan Filipina, Lim, kemarin itu kita melihat mungkin ada juga Minotaur dan juga Angela yang dibawakan oleh Araki Hoshi. Mungkin salah satu contohnya juga Minotaurnya full tank, nanti Flask of the Assist-nya bakal ada di Angela. Itu kasus yang kedua. Dan menurutku ketika kita berbicara Minotaur sangat wajar. Dia sepertinya di sini lebih menuju kepada durability. Jadi kayaknya emang lebih oke kalau itemnya ketika udah menyentuh ke level 14 atau 15. Karena sekarang kita tahu sendiri, heal dari Flask of the Assist, shield-nya juga itu berdasarkan level. Ya, Jadi iya. harus menunggu late game momentum. Makanya jangan kaget kalau healer sekarang itu nggak. MVP kali ini, the player of the game, jatuh kepada Moreno. Ya, ini dia mid laner yang tadi agak kaget sih sebenarnya gue pas dia ngambil Black Dragon Form, Be. Dan itu adalah rotasi yang paling cepat loh. Barusan kita lihat. Oh iya. Karena 3 versus 3-nya benar-benar di XP lane. Adu otot langsung. Nah, Di menit 1.50-an.
Dan dengan Black Dragon Form, darah dia masih full HP. Ya. Malah teman-teman dari Alter Ego harus mundur terlebih dahulu. Rasinya ditumbangkan. Menjadi poin yang penting sekali bagi teman-teman dari Big Hero Alpha yang walaupun tidak ada pertukaran terhadap objektif dari Turtle. Ya, sebenarnya memang sih untuk Valentina di level 4 ya, ngambil Black Dragon Form, lapu-lapu juga tuh ultinya itu bener-bener kuat banget. Ya apalagi menit yang kedua ya. Karena pasifnya dia kan. Betul. Makanya tadi, wah di awal sih Black Dragon Form itu on point banget sih. Sebuah jawaban yang sangat jenius. Moreno. Yang makanya tadi aku bilang, dia tiba-tiba ambil lagi tuh di area mid lane. Black Dragon Form, dia mau team fight lagi, Morias. Iya, Bukan iya. Morno. Cuman kalau yang di tengah agak ngeri sebenarnya, Be. Agak ngeri karena lawannya Itu udah dikit juga tuh. Dan di sana 3 lawan 4 Lim. Makanya. Menurutku kalah kuantitas, kayak nggak bijak banget kalau misalkan Big Hero Alpha nggak mencoba untuk mundur. Tapi mereka mau mundurnya itu dengan trade. Jadi jatuhnya kali ini di posisi kalah pun Big Hero tuh kayak nggak mau bener-bener kalah otot. Ya. Mereka tetap memenangkan dengan kuantitas. Ya lu dapat 2, gua harus dapat 2 juga. Benar. Dan dari highlightnya juga mungkin kita lihat tempo yang selalu ada di Bigetron. Entah kenapa dari awal loh, Be. Iya, intensitas team fight-nya selalu diamankan dan Sorizo dengan Pakitonya menjadi eksekutor yang sangat-sangat menarik untuk kita highlight juga nih Lim. Walaupun Sirpai mendapatkan momentumnya, tapi dia nggak bakal hadir untuk team fight di area Turtle. Dan beberapa kali ganking yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego juga tidak begitu berhasil di area dari Gold Lane. Sekalipun ada Tas di sana, masalahnya Tas tidak mendapatkan stack. Jadi dia tidak bisa melakukan energy eruption atau bahkan Apersa Surat untuk tambahan damage. Tapi lagi-lagi Alter Ego, kita kenal Alter Ego dengan bagaimana momentum yang bisa mereka ciptakan. Dan ini momentum yang satu-satunya juga mereka bisa hadirkan dengan adanya Final Slash dari Rashi, Flicker, Final Slash, dan Eman yang tertangkap. Satu momentum yang bisa mengubah segalanya dan hampir menjadi titik comeback dari Alter Ego. Tapi sayangnya teman-teman dari Big Hero Alpha tidak membiarkan hal tersebut terjadi dan I'm offended dari Key. Menumbangkan Pai secara tidak langsung dengan adanya combo Shadow Strike, Arcane Shade, dan Eman dengan volley shootnya yang tidak bisa dihindarkan lagi. Kita hampir banget menutup di game yang kedua ini dengan 12 menit Lim. Tapi ternyata tidak kejadian. Karena memang teman-teman dari Big Hero Alpha lebih memilih pundi-pundi objektif terlebih dahulu dibandingkan mereka mengalami blunder yang besar di high ground dari Alter Ego. Justru tadi untuk late game kayak Alter Ego yang buru-buru ya. Maju satu-satu, Iya. pas tumbang, jadi kayak 4 lawan 5 lagi, tiba-tiba 1 tumbang lagi, 3 lawan 5. Dan akhirnya ya ditutup dengan manis sama Bigetron. Wow, early potential game dari Big Hero Alpha 14 menit dibandingkan dengan game yang sebelumnya. Iya, Jadi Drake late game Ranger Mas. agak alot dan sekarang mereka tahu early kondisi dari awal one sided di game yang kedua. Mereka paksa, mereka hantam lihat 10.000 gold difference di menit 14. Berarti sebelum banyak adanya shatter berapa banyak yang udah ditambal oleh Alter Ego. Wah, tapi kalau kita berbicara Alter Ego ya, Krite menjadi sosok yang sangat menakutkan kali ini. Ini mungkin sedikit mention dariku sendiri karena memang bukan cuma posisinya, tapi cara dia untuk deliver damage-nya sangat on point sekali. Iya. Nah itu gue setuju sih memang. Dari awal bahkan kayak rotasi di awal juga kan tadi ya kalkulasi damage yang matang. Betul. Pemilihan itemnya gue suka juga sih. Kayak dia pakai Genius langsung buat paksa. Kayak bakal cukup juga damage-nya sama ngurangin magical damage Ya, musuh. terjawab Defense. dengan Super Ken, langsung ada Athena Shield juga di depan sana sebagai first itemnya. Dia menahan semua dealing damage yang dia hadirkan dan bahkan ada Blade Armor, jawaban atas physical damage yang sangat-sangat luar biasa dari Yuzong dan juga Kari. Tapi ya tidak boleh kita lupakan, special mention mungkin untuk Ki sebagai pemegang momentum yang berkali-kali pun menjadi salah satu jawaban dan solusi dari permainan Big Hero Alpha. Big Hero Alpha ini dulu terutama untuk Ki-nya ya teman-teman ya, kan Yes. suka banget untuk bermain dengan pick off. Tapi kali ini memang tidak ada kaja untuk pick off. Ruby pun dia jadikan metode pick off untuk di game kali ini. Big Hero Alpha selalu memaksimalkan apapun potensi yang ada di in-game sehingga mereka benar-benar gak menyia-nyiakan drafting phase yang sudah dibawakan oleh Coach Casket dan juga Coach Raceboy. Iya. Tapi untuk Rich Guy ya tetap masih jatuh ke tangan Eman ya. Dengan gold terbanyak preset by UBS Gold juga. Masalahnya dari tadi memang gold lane ya. Rata-rata yang bakal keluar jadi Ya. Rich Guy zaman sekarang. Bi. Pasti. Yang namanya gold lane sudah pasti akan bertaburan emas di sana. Akan terlalu banyak pundi-pundi gold yang bisa diamankan sehingga mereka akan menjadi top gold dari The match jatuh kepada Krite. wow. Bermain Vexana di game yang pertama. Game yang kedua mungkin agak sedikit ada penekanan dari Big Hero Alpha. Tapi di game yang ketiga Xavier sebuah pick yang sangat-sangat menarik perhatian kita. Bahkan sampai-sampai membuat Barats dari Super Ken tidak bisa bergerak terkena efek Immobilize. Pakai cooldown ya di talent pertamanya ya. Iya. Ini full akan cooldown, diskon juga karena ada Bargain Hunter dan Winter Trencher sebagai penyelamat. Item yang sangat-sangat dinamis
dari Krite sang mid laner alter ego. Ini dia percaya banget sama Rasi sih. Orang dia nekat juga kan. Flicker nggak pakai lari sama sekali, emblem match. Iya. Dia kayak ya udah, dia hero jalan kaki yang bener-bener gak punya dash, gak punya escape. Tapi dia bermain dengan Enchanted Talisman sehingga dari early gamenya aja kita melihat dia bermain dengan Downing Light yang sangat-sangat leluasa. Semua map dia kendalikan dan bahkan dia hanya tumbang satu kali ketika kita berbicara di early game. Sangat-sangat wajar. Tapi ketika sudah beranjak ke mid game, apalagi ketika Krite-nya sudah berada di level yang ke-8, dia sangat bebas sekali untuk melakukan deliver damage. Karena magic damage yang dia hadirkan itu cooldown-nya sangat-sangat singkat sekali, sangat-sangat minim sekali. Dan pasifnya selalu menyala. Abangku. Gak cuma abangku, Downing Light-nya membuka semua map agar ilmu rumputnya tidak bisa digunakan oleh Bigetron Alpha. Cuman gue suka banget sih sama positioning dari Pai yang dia kadang-kadang jadi initiator, kadang-kadang eksekutor. Eksekutor juga ya, karena lagi dan lagi Vengeance ini kan double damage. Kalau dia kena mark, tapi kalau nggak kena mark ya damage-nya normal. Makanya di sini lihat damage dari Pai sangat maksimal karena semua sisi powernya masuk ke Super Ken. Super Ken yang punya resilience loh, Lim. Bayangin kan? kalau nggak punya resilience. Dan bukan cuma dari Pai juga, tarikan-tarikannya Rasi ini loh. Winning momennya menurut gue ada di Rasi dari game pertama bahkan, Be. Ya. Dan tidak melupakan bagaimana counter initiate-nya Rasi ya ketika berhadapan dengan Ki yang sangat-sangat ofensif. Dia ternyata bermain dengan pick off kembali. Ruby pick yang pada kala itu menjadi salah satu kendala ya. 7 kali pick 0% win rate, sekarang kayaknya di minggu yang kedua Ruby sudah menjadi jawaban dan menjadi solusi bagi hampir rata-rata pemain di MPL Indonesia. Bahkan di match ini, Be. Match ini Yang pakai Ruby yang menang kan? yang pakai Bruno Bruno Ruby sepaket, Be. sepaket. Sepaket Bruno Ruby sama dengan menang. Itu dia yang menarik. Kira-kira nanti next match dan bahkan match-match selanjutnya apakah akan ada Bruno dan bahkan Ruby pick yang diamankan. Tapi tadi salah satu Big Droppers lumayan ini ya, lumayan fun dia membawakannya. Dia walaupun mendapatkan kekalahan tapi puasa-puasa ternyata puasa menang juga katanya. Ya sengaja dapat 1 poin. Benar. Sengaja dapat 1 poin Berusaha. untuk memastikan game win mereka atau game rate mereka dengan angka yang sepadan. Pecah telur juga. dari win match dan juga win game. Dan ternyata. menghentikan 2 win streak yang dijalankan Bigetron Alpha. Ini dia. Mantap. Luar biasa juga para super fans yang sudah Oke. hadir Semangat, untuk Bang. mendukung tim favorit mereka. Kapan lagi tuh MPL Arena jadi Madrasah Arena tuh lihat tuh. Dan depan bahkan tuh. ini ngabuburit barengnya udah tinggal nggak kerasa ya. Tinggal 1 Ya. jam lagi kan jadinya. Gimana Oh, Michael? Iya. Aman. Apa tuh? Apa tuh? Aman, alter ego, alter champ full Aduh. senyum katanya. Full Aman. senyum, Alter Chance luar Kribo, biasa. kribo. Hati-hati ya pulangnya ya. Waduh. Ya Ibu makasih. Oh, nonton full senyum nih. Ya, Yeah. full senyum dia. Oke, menarik banget memang ya dua-duanya tapi tetap senyum kok walaupun Bigetron tadi masih belum menang ya. Belum Oke. rezeki mungkin. Oke, kita ngobrolin soal item baru dulu. Tadi sebenarnya ada Oracle yang mencuri perhatianku dan Pai itu bikin di second item. Dia bikin di item yang kedua, 1860 gold. Bener-bener kayaknya membuat semua mata XP laner tuh tertuju kepada satu item ini. Tapi emang masuk sih Be, menurut gue. Be. Masuk Karena banget. fisik dan magic itu loh yang bikin jadi kayak. Balance. Cuman kalau dilihat ya dari Dan Rich cooldown. Guy Aduh. by UBS Goldnya ini masih tetap di gold lane nih. Nino. Mungkin sampai ada XP lane yang bisa manjangin lane kali itu ya. Ya, Pakito salah satu Benedetta contohnya. Benedetta gitu-gitu. juga bisa dijalankan untuk landing jauhnya. Atau bahkan mungkin mid laner yang akan lebih andil dalam team fight dan kill. Karena kan kita tahu sendiri mid laner sekarang kayaknya lebih banyak untuk potensi membuahkan assist dibandingkan Ya. dengan point kill. Tapi kalau misalnya di tangan yang tepat, bahkan lebih dapatnya bukan hanya assist, tapi point kill, Nah itu. damage steal, crowd control, semua the whole things yang dibutuhkan oleh para pasukannya didapatkan oleh mereka. Tapi make sense juga yang dibilang sama Rasi di panggung tadi, the best wingman. Rasi bilang kalau seandainya dia pakai hero healer, takutnya kegampangan ya wajar. Di patch yang sekarang hero healer bakal lebih proaktif. Dan salah satu contohnya kemarin baru banget bertanding dengan EVOS menang lawan TNC. Spider Miles itu bawain Rafaela dan itu kill participationnya banyak banget Lim. Rafaela setuju sih gua dengan adanya Flash of Dosis yang enak juga kan. Ada cooldown di item Flash of Dosis itu bikin dari Rafaela bakal lebih enak. Dan Oracle lebih Oracle-nya murah itu sekarang. dia. Tapi sih dibalik itu Gitu. semua tergantung ya. Kalau gue nggak bisa sepenuhnya setuju sama apa yang disampaikan kalian. Tapi Support. ini tergantung aja apa yang dibutuhkan sama timnya. Kalau mereka Oke. dibutuhkan initiate, terus mereka pakai support, ya sama aja. Akan lost doll juga. Jatuhnya tetap harus ke counter kan. Iya, nggak counter juga sama apa yang dibutuhkan sama tim. Tapi katanya Pak Produser, kita udah ada satu gold moment by UBS. Penasaran kayak gimana? Pak Produser sudah siap? Let's go!
Kita balik ke bawah. Barang bawah, wave dia masih lama. Boleh target depan nggak? 10 detik ya, Iya. Pak. Ingat ya dari kanan ya. Dari kanannya guys, tetap Jauh barat ulti. Buat tarik Mino ya. Minum. Lihat Arlot, ulti nih, belakangnya. Arlot ulti. Depan. Arot. Mati, santai, chill. Bro. Saya mau pesan semua dia. Enak. Eno. orang dulu lah. Santai, Cok. Ayo,